Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa ma nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'alahu lan ora ana utawi dadiaken hu ing pitulung sapa Allah Gusti Allah. Ai al imdad tegese pira-pira pitulungan. Illa busyra lakum illa busyra angin kabar bebungah lakum kadue sira kabeh. Mananipun busyra bin nasri tegese kelawan pitulungan. Walitatma'inna lan supaya anteng tenanan. Aitas kunu tegese anteng apa kulo bukum pira-pira ati nira kabeh bihi kelawan pitulungan. Falakatza mongko ojo ndresula sapa sira min kasratil adwi saking akeh mungsuh wa qillatikum lan kitike pasukanira kabeh. Wa ma nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Wa ma nasru lan ora ana utawi pitulungan illa angin pitulungan iku min 'indillahi saking ngersane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Al-Azizi kang moho mulya sapa Gusti Allah. Al-Hakim itu zat kang moho bijaksana. Ayyutihi tegese maringaken sapa Allah ing pitulungan maringaken man in wong yasha kang ngersakaken sapa Gusti Allah ing man. Walaisalan ora ana apa pitulungan ora ana iku bikasratil jundi kelawan akeh bala tentara. Liyaqta'a supaya liyaqta'a krana ngrusak sapa Gusti Allah. Utawi dawuh liyaqta'a iku muta'alliqun gumantung binasrikum kelawan dawuh binasrikum. Ailiyuh dikategese krana ngrusak sapa Gusti Allah ngrusak korban ing kelompok atau pangkan atau golongan minalladzina saking wong-wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bil qatli kolan kepatenan wal usra lan ketawanan atau terbunuh atau tertawan. Ini yang dimaksud bil qatli wal usri. Au yang bitau atawa ngino akan sapa Gusti Allah ing alladzina kafaru ayyudhilluhum tegese ngasorakan sapa Gusti Allah hum ing alladzina kafaru bil hazimati kelawan keplayu. Wong perang otos perang terus melayu mundur berarti artinya kekalahan. Ini yang dimaksud hazimah. Bil hazimati kelawan keplayu fayang qalibu mongko padha bali sapa alladzina kafaru ayarjiu tegese padha kembali sapa alladzina kafaru khaibina hale wong kang padha tuna kabeh atau rugi kabeh. Wong kalah berarti ya sedene kalah berarti rugi.
lam yanalu kang ora merkoleh sapa alladzina kafaru ma ing perkara ramuhu ramu ramauhu lam yanalu ora merkoleh sapa alladzina kafaru ma ing barang ramau sejone alladzina kafaru atau planningnya atau rencananya atau harapannya sama sejo tujuan romau tujuane alladzina kafaru hu ing ma totang lagi koma atau titik malah itu ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum al-ayah. Saya jelaskan dulu. Ini masih meneruskan penjelasan ayat-ayat sebelumnya yang mulai dari asbab nuzulnya masih sama. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Itu yang asbab nuzulnya dulu dijelaskan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam persiapan strategi perang menatap bala tentaranya pasukan muslimin, menempatkan beberapa pasukan-pasukannya di tempatnya masing-masing. Bahkan dijelaskan dulu asbab nuzulnya juga Kanjeng Nabi menugaskan siapa yang ingat yang jadi jenderalnya pasukan panah, Abdullah bin Jabir, insyaallah kalau nggak salah. Dan dicari sebetulnya itu ada, kok saya salah diingatkan. Di asbabun nuzul di ayat idh ghadawta min ahlika itu ada di situ penjelasan. Pasukan panah jenderalnya siapa? Abdullah bin Jabir kalau nggak salah. Insyaallah itu coba dicarikan sebelumnya. Itu dengan jenderal pasukan panah ditempatkan di puncak gunungnya Gunung Rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Catat nyelak di situ nanti ya benar Allah sekarang. Kamu tenang kembali malih. Terus ayat menika nembe dipun waos meneruskan penjelasan perkara, menjelaskan dulu kan Nabi menempatkan beberapa pasukan di posnya masing-masing. Markas dulu kan posnya masing-masing. Salah satu yang ditugas adalah jenderal perangnya pasukan panah di Jabal atau puncaknya gunung Rumat apa ya kalau nggak salah itu. Dan Kanjeng Nabi dawuh atau pesan kepada pasukan panah, jangan sekali-kali kalian bergeser dari tempat kalian apapun yang terjadi. La tabrahu. Ingatkan dulu ya, jangan bergeser sekalipun, walaupun kita dikasih kemenangan, hatta kekalahan sekalipun, jangan kalian bergeser dari pos masing-masing. Terus dalam persiapan perang di Jabal Uhud ini pun penuh dengan kisah atau dengan sejarah tentang pengkhianatannya para pasukannya Kanjeng Nabi. Bahkan sang pengkhianat itu pun masih ngompor-ngompori pasukan sayapnya Kanjeng Nabi. Idhammat ta'ifatani minkum. Nah, dalam tafsir dijelaskan ta'ifatan itu siapa? Banu Salamah dan Banu Harithah. Itu dikompor-kompori oleh beberapa pengkhianat Kanjeng Nabi ben aja ikut perang.
jumlah pasukan Kanjeng Nabi cuma 1000, nah itu akan menghadapi berapa pasukannya Abu Sufyan? 3000. Berhubung ini lagi diuji sama Gusti Allah, pasukannya Kanjeng Nabi karena ada pengkhianat itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat, membawa pulang pasukannya yang jumlahnya kurang lebih 300. Jadi jumlah 1000 dikurangi 300 jadi 700. Jadi benar-benar Kanjeng Nabi diuji temenan dalam menghadapi perang Uhud ini. Pasukan musyrikun siapa pemimpinnya? Yaitu Abu Sufyan. Ada Jenderal Khalid bin Walid juga itu dari pasukan Quraisy Arab itu yang musyrikin. Wah, luar biasa itu pasukannya, gagah, lengkap peralatan perangnya. Nah ini lagi dimotivasi oleh Allah ayat selanjutnya. Dawuh pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan. Jadi lagi persiapan perang itu penuh dengan ujian, ya. Para tentara Kanjeng Nabi, Gusti Allah dawuh ing Kanjeng Nabi Muhammad, dielingna tadhkiran, diingatkan dulu ketika perang Badar, kok ya sama seperti sekarang ini. Pasukan musuh jumlahnya banyak, kalian sedikit. Kok Allah selalu memberi pertolongan, bahkan dijelaskan dengan syarat kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsatin alafin minal malaikatil musawwimin. Bahkan ketika dulu pasukan kalian wahai orang-orang mukmin ketika diserang mendadak oleh pasukan musuh, kalian pun masih ditolong sama Allah, sama Allah. Ini Allah lagi memperingatkan, konteningan, kok tetap datang pertolongan. Catatannya apa? Ya kon pada sabar kalau tetap takwa. Bahkan ditolong sama Allah. Begitupun juga sekarang. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyrakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa ma nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Jadi nggak ada terkecuali masalah kabar kemenangan atau kabar pertolongan itu illa busyralakum walitatma'inna qulubukum. Itu tujuan Allah menceritakan itu atau mengkisahkan itu atau mengingatkan masa lalu perang Badar. Kok diceritakan ketika sekarang akan perang Uhud untuk memotivasi para pasukan Kanjeng Nabi. Minimal untuk dasarnya apa? Walitatma'innal qulubukum bih, ben supaya atine para pasukan mukminin itu pada tenang. Bok siki apa nek atine tenang ngadepi masalah apapun, insya Allah dalam mengambil kebijakan apapun bok bagus. Beda ketika atine ora tenang, kok kalian melakukan suatu kebijakan atau menentukan suatu sikap biasanya ora pas karo kemanfaatannya. Nggih napa mboten? Mboten iki. Jadi hatinya para kaum mukminin wasilah Kanjeng Nabi itu diterangkan, ben kon pada tenang. Mukmin ke pasukan kalian sedikit bisa mengalahkan pasukan yang sebegitu besarnya. Makanya tafsiran qulubukum bih fala tazza min kasratil adwi wa qillatikum. Jadi jangan tersula, fala tazza jangan tersula. Apa itu tersula? Malu, khawatir, deg-degan, gentar, berkutu. Iya, min kasratil adwi, dari banyaknya musuh sing dihadapi. Wakil latikum, karena kalian sedikit mempedah pasukannya kita sedikit di sebelah noper. Nah ini dijelaskan jangan seperti itu, karena dulu ada sejarah bahkan Allah mengirimkan yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikatil musawwimin, dibantu pertolongan. Itu kabar gembira sebenarnya ini.
Wa ma nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Jadi tidak ada pertolongan apapun tanpa kehendak Allah. Jadi pertolongan semua itu memang sudah min 'indillahil azizil hakim. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kun, ya mesti jawabannya apa? Fayakun. Nah ini luar biasa uniknya penghujung ayat ini, Azizil Hakim. Aziz itu maha perkasa, mulia maha perkasa. Setelah mulia maha perkasa, Hakim, bijaksana. Kandungannya apa sebetulnya? Ketika kita semuanya diberi power, amanah power, kekuatan, derajat, jabatan dan sebagainya, ya usahakan. Hakimun, bijaksana. Itu paling abot. Ketika kita diwai power, diwai pangkat, derajat, biasanya apa? Jadi tangan besi, gini apa badan? Jadi tangan besi. Ujiannya wong sing perkasa kayak gue biasa. Mulai tuntutan di sini Allah menggambarkan auto uniknya dawuh ini Azizun Hakim, harus bijaksana. Biasanya nggak wong sing power luar biasa, orang bijaksana. Ya seperti itu tadi, ketika tangan besi apa? Para malut karaku ya tak tutup. Ya para masih nikah musing gede. Wong gede biasanya wong cilik orang wedi. Kan gue. Jadi pengertian dari Azizun Hakim memang itu sifatnya Allah, tapi kandungannya agar kita mengetahui ketika kita diberi amanah, kekuatan, pangkat, derajat dan sebagainya, kita harus bijaksana. Tafsirannya adalah yutihi may yasha wa laysha bikasratil jundi. Jadi kemenangan itu atau pertolongan yang datangnya dari Allah itu memang terserah Allah. Itu kersane Allah mau diberikan kepada siapa. May yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki itu bakal terjadi. Walaisa bikasratil jundi, walaisa, dan bukan karena faktor pertolongan itu dengan adanya tentara yang banyak. Ben paham terus niki. Terus kandungan dari ayat menika tujuanipun kangge kita sedaya niki kisah perang. Tapi kenapa kandungannya kok bisa untuk kita semuanya? Artinya begini. Jadi kandungannya dalam kehidupan ini ketika Allah sudah berkehendak, artinya bab keimanan. Bab keimanan, ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu hak prerogatifnya Allah. Ketika dia sudah berkehendak kepada yang dikehendaki, tidak ada istilah tidak mungkin, pasti terjadi. Karena dawuh yutihi may yasha wa laisa bikasratil jundi, yang sepadan dengan makna ini adalah, jadi kandungannya hidup ini aja ukur mandek nambah sari ngatok kesel kok kita nambah sari ngatok kok kesel ya kan, kerja wis sikil go sirah go sikil, utangnya singa bedet ora lunas bahkan salbune tambah maning utangnya, tambah maning utangnya. Itulah bab syariat. Aja madhep nang kono kon junggah maning bab keimanan. Artinya nopo? Khairi wa syarri niku kekuasaane Gusti Allah. Digarisbawahi ben paham lagi. Dalam bab syariat kan siji tambah siji secara ilmu matematik wajib loro. Gak beda ini peperangan
3.000 melawan 1.000, bahkan tidak ada 1.000 tadi berapa? 700. Secara matematik yang 700 pasukan wajib kalah. Itu namanya zahiriyah atau matematik. Wajib seperti itu jumlahnya. Jadi ketika Allah menolong atau Allah turun memberi pertolongan, jadi kemenangan itu bukan harus yang dalam peperangan itu pasukannya banyak. Laisa bi kasratil jundi. Bukan, kemenangan itu bukan karena memang pasukan yang banyak. Ketika Allah menghendaki pasukan yang sedikit pun menang, itu nyata terjadi menang. Itu terjadi pada sejarah tahun 2 perang Badar, tahun 2 Hijriah insyaallah. Nah ini ayat ini mau terjadi perang Uhud. Apa sebab terjadinya perang Uhud? Karena dulu perang Badar kan kalah, wong musyrikin kalah, telak, gitu kan, rugi. Bahkan di sini jelaskan ulang apa dengan kerugian, tidak mendapatkan lantanalu ma ramauhu, tidak mendapatkan apapun yang dia kehendaki, apa yang dia cita-citakan, gagal total. Sehingga akhirnya balas dendam, pengen perang lagi, yaitu tahun ketiga Hijriah, yaitu mau menyerang Madinah yang terletak di daerah area Jabal Uhud. Nah inilah ayat menikah sebab nuzulnya. Ada terus dikasih motivasi sebelum terjadinya perang. Ben pada semangat lagi, walitatma'innu qulubukum bih wa ma nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Ras liyaqta'a tarfan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu ghaibin. Oh ini masih menjelaskan juga yang barusan sudah. Ketika Allah sudah menolong pasukan sekuat apapun mereka, pasukan musuh sama Allah dirusak dengan wasilah apa dulu, mengirim famsati alabi minal malaikat, pasukan malaikat yang menumpak apa, kuda belang yang meringkik, dan malaikat-malaikat ini diberi kode atau diberi ciri sorban kuning, sufrun au baidun irsiluha baina akdafihim, yang dipakai di pundaknya, dipakai menjuntai untuk ciri-ciri bahwa itu bala bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya apa? Merusak liyuhlika korban, merusak beberapa golongan pasukan musuh, ya. Korban kan kelompok pasukan dari orang kafir, dan akhirnya mereka terbunuh bil qatri wal usri, dan mereka tertawan, oyak bitahum, dan mereka terhina. Ya berjutaan terhina, wong jadi kalah, dibanda, diiring-iring, burinnya anak ombak kayak jajal bil hazimati, dan beberapa pasukan ada yang melarikan diri, dan mereka kembali khaibin lam yanalu ma ramauhu, mereka tidak mendapatkan apapun dari peperangan itu, gagal total. Nah selanjutnya asbabun nuzul saya baca dulu. Wa nazala mistamurun lama kasarat semangsane tugel atau patah apa rubaiyatuhu, gigi depannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasujalan den tatoni apa wajuhu, wajah Kanjeng Nabi yauma Uhudin ing dalam dinone perang Uhud. Lah nggih, terjadilah goro-goro perang Uhud. Sing di situ dijelaskan Kanjeng Nabi senata persiapan perang, sekarang terjadilah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi kaifa alaika bi yuflihu, merkoleh kabucan sapa kaum khatabu kang padha natu apa wajah Nabi yang wajah Kanjeng Nabi, wajah nabine kaum bidami melawan getih
laisa laka minal amri syai'un aw yatub 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Nah ini ayat ini temurunnya yaitu ketika memang perang, terjadilah perang dan perangnya sangat tragis. Dalam perang di Jabal Uhud ini ditafsirkan hanya singkat-singkatnya saja ya, poin-poinnya saja. Kisah ini akeh kalah pasukan Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena pasukan panah sing biyen dipeseni kon jangan bergeser dari tempatnya, apapun sing terjadi bukalah bu menang, ternyata orang manut karo dawe Kanjeng Nabi. Ini kisah panjangnya. Karena apa? Pasukan panah ora kuat karo godaan duniawi. Nah karena ketika politika musuh ngerti wakil pasukan panah pasukan Kanjeng Nabi banda butuh duit pirang-pirang, butuh banda. Wis caranya kayak gini. Sikis kelompok beri perang gendong emas, gendong gepokan duit. Nah kowe temetok kalah tidak digeletakna kita kabur. Nah ketika mereka dipanahin pada Melayu kan duitnya udah ketentuh emas beda beluntung kemperengan. Sing akhirnya tidak buat ujian, akhir pasukan panah mudun. Padahal mas sudah dipesan sama Kanjeng Nabi didawi poma pokes kalian aja bergeser kan posisi kalian masing-masing. Tapi orang tahan ujian karena duniawi. Ya jadi salah emas ya. Cara sing ngajarin bagus. Salah hikam yang bukan hikam. Salah hikam udah dunianya sing salah. Nah kayak gitu berarti apa sing salah? Nafsu. Berarti pasukan panah ke orang kuat. Asalnya nang dulu dengan SDM kae. Keraya, ayo mudun kabeh. Nah, ketika seperti itulah pasukan musuh yang dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid. Ikan asli waktu biasa jadi jenderalnya Abu Sufyan, pasukan musyrikin Quraisy. Ketika pasukan panah Abi Asik jadi emas kalau kebukaan duit, pasukannya musuh tetap berkuda rampung. Sehingga pasukan panah dulu kan udah dijelaskan kalian ngawal kami yang ada di bawah wahai pasukan panah kan ada sinten Abdullah bin Jabir. Jangan sampai pasukan musuh datang dari belakang kami kan begitu. Ternyata kecolongan pasukan panah orang bisa menjadi pertahanan untuk Kanjeng Nabi akhirnya jebol. Sehingga Kanjeng Nabi niki dugi asbabun niki nazala lamma kasal rubaiyatuhu, sehingga pasukan musuh dapat menyentuh ke kemahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga giginya Kanjeng Nabi gigi depan itu patah dan kocoran gede. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh napa, wahai para kaum, arpulih kabejan di mana kalian kok berani-berani nek melukai wajah nabimu. Artinya apa kan Kanjeng Nabi diutus rahmatan lil alamin, walaupun pasukan musuh tetap mesti dianggap umat Kanjeng Nabimu iki loh. Kenapa kalian apa namanya tadi najat atau membuat tato ke wajah nabimu dengan berlumuran darah? Bagaimana kalian akan mendapatkan kabujan, mendapatkan kesuksesan? Nah, turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kanjeng Nabi dawuh kados niku kan Gusti Allah ditegur.
di warning langsung nang Gusti Allah, laisa laka amrun syai'un. Nggih wau, laisa laka minal amri syai'un. Jadi wis urusanmu hai Muhammad. Kowe terjadi arep berlumuran darah, arep kalah, arep menang ke urusanku. Iku dawuh Gusti Allah. Serius. Ini kan saya paham atau sampai kali. Ada napa nggih asbabun nuzul atau dalam ilmu tafsir kitab lain dijelaskan ini kan dari Anas bin Malik kalau nggak salah. Mbah Suyuti ngambil dari situ. Ada pengertian bahkan Kanjeng Nabi itu tidak hanya dawuh seperti itu, bahkan Kanjeng Nabi dawuh atau melaknat para musuh-musuhnya. Wallahi la'na ala Abu Sufyan, itu maksudnya semoga Allah melaknat Abu Sufyan, semoga Allah melaknat Haris, semoga Allah melaknat Suhail, semoga Allah melaknat siapa Khalid bin Walid, jenderalnya perangnya musuh. Sehingga ayat ini turun untuk memperingatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aja kayak gue Muhammad. Dewe Gusti Allah tidak boleh melaknat atau bersula atau bahasanya uli kebejan kepriong garing aku ora sopan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh apa bahasanya sih yang melaknat, kalau bahasa kita sehari apa, nyepakani, tidak boleh nyumpai. Atas niku pun kalau asliin nggih lajeng mandan jelas banget begitu pun nggih. Laisa laka laka beka besira Muhammad minal amri, nyatane perkara apa sayun suci-wici bal amri balik tapi perkara lillahi kagone Gusti Allah. Jadi betul, jadi masalah apapun itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah apa? Fasbir, maka sabarlah. Jadi men iki kan Nabi tumpah darah apapun kan istilah kayak napa? Sabar. Artinya tidak boleh mengeluh, tidak boleh menjumpahin, bahkan melaknat tidak boleh. Au yatuba au bimana ilah. Terus au memiliki bimana ilah dan mana ilah. Manane pun ilah tumeka ayatuba ingin to nrima taubat. Sapa Gusti Allah alaihim ing atase wong-wong kufur. Alladzina kafaru bil islami sebab mancing Islam au yu'adzibahum atau nyiksa sapa Gusti Allah hum ing alladzina kafaru fa innahum mengataman setune wong-wong kafir iku zalimuna padha zalim kabeh bil kufri sebab kufur. Pun kemarin iki dijelasaken den lajeng lewat terus Kanjeng Nabi Muhammad ditegur dening Allah, diperingatkan laisa laka minal amri syai'un. Jadi apapun yang terjadi ke urusannya Gusti Allah, kon sabar. Nah, mereka kadang sabar itu yang batese. Nah, ketika sabar anak batese berarti gue nafsu. Sejujurnya jenis sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Karena apa? Apapun yang terjadi, gue kekuasaannya Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi begitu jinang Gusti Allah sampai gigine patah, sampai berdarah. Ki ngeluh nang Gusti Allah, ditegur aja ngeluh, sabar, gue kabeh urusanku. Kemudian sampai melaknat Muzan, Abu Sufyan, anak Khalid bin Walid, anak sinten Haris, enten Suhail. Jadi saya lupa itu untuk nama-nama pasukan musuh. Yang pasti itu semua kenapa seperti itu didaukan sama Allah seperti ini. Kaget kenapa barusan? Karena apa? Au yatuba alaihim, tafsirannya bil Islam. Nah ini kalau nggak dijelaskan
Mungkin nggak paham-paham. Kandungannya seperti ini. Bukti nyata ketika Allah menegur Kanjeng Nabi tidak boleh ngeluh, tidak boleh nyumpahin musuh-musuhnya. Bukti nyata setelah pas perang Uhud, walau sejarahnya perang Uhud Kanjeng Nabi tidak mendapat keberuntungan, hujan itu berlalu, nyata-nyata Abu Sufyan akhirnya ketika Fathul Mekah tahun-tahun selanjutnya masuk Islam. Buktinya Khalid bin Walid yang jadi pasukan pedangnya Quraisy musyrikin masuk Islam, bahkan jadi sahabat Kanjeng Nabi, jadi pasukan jenderal Kanjeng Nabi sing luar biasa masuk Islam. Terus siapa lagi banyak itu dijelaskan dalam sejarah. Artinya apa? Sedulur kandungan buat kita semua untuk ayat yang barusan kita baca. Pengertiannya adalah jika apapun yang terjadi kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman bisnis kita, aja gampang nyumpahin apa maning sampai melaknat. Ini pelajaran besar sekali. Siapa tahu siki dewek wis sumpah aku ora bakalan njaluk tulung ari Mas Jeni. Sampai sumpah-sumpah demi Allah, demi apa? Orang artinya tahu ngarep malan besanan karo Mas Jeni. Ayo arep priwe? Kewirangan. Pas mboten kali sing didawaken Gusti Allah teng Kanjeng Nabi menika, aja nyumpai musuhmu, aja nglanak musuh. Allahumma la'an Abu Sufyan. Iku saya itu Kanjeng Nabi nglanak Abu Sufyan karena wekdal iku memang kasih musuh besarnya. Kan Gusti Allah diingatkan aja kowe Muhammad. Bukti nyata kebesaran Allah ditunjukkan setelah perang Uhud. Abu Sufyan langsung Islam. Sinten malih Jenderal Khalid bin Walid. Bahkan saya dulu sama istri saya di Arab Saudi tiap hari ada nama jalan namanya Khalid bin Walid. Syarak Khalid bin Walid itu sangat jalan penting sekali. Dulu pernah dilaknat sama Kanjeng Nabi, akhirnya masuk Islam, akhirnya jadi tangan kanannya Kanjeng Nabi. Karena sejarahnya dia membebaskan beberapa tanah suci, itu ada Palestina dan sebagainya, kalau nggak salah Yerusalem, Baitul Maqdis. Ciki punya nama pahlawan luar biasa. Padahal mone mungsuhe Kanjeng Nabi. Itu dikenal dengan suara ringkas. Itu kalau dia lihat tuh jalan tiap hari saya lewati dekat Torik Quraisy, jalan untuk lihat ke Mekah, ke Madinah bisa. Bisa diambil. Nah ini pengertian ini dawuh Al-Quran kandungannya. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak boleh dingini kersang, tidak boleh menjustis kepada siapapun walaupun situasi keadaan sekarang menjadi musuh sekalipun. Sampai jelas ya, tidak boleh nyumpahi apalagi melaknat. Kita bisa dipaham ya. Jadi poin dari ayat-ayat yang barusan kita pelajari bersama adalah yang pertama, kehidupan ini jangan terpatok seperti kehidupan dengan istilah hitungan matematika. Tadi yang walai sabika fil jumdi kan begitu, yu'tihi may yasha walai sabika fil jumdi. Yang bermaksud adalah, poin dari ayat itu adalah kita tidak boleh kita tidak boleh berkecil hati walaupun secara zahiriahnya itu tidak seimbang. Contoh kita tulang kecil ya tidak seimbang. Contoh kita tulang kecil, ketika kita berhadapan dengan tulang besar kok kita kecil hati, kita minder, itu jangan.
Artinya ketika memang secara zahiriyah ia berkang Jenny mungsuh Kang Irfan, secara matematik zahiriyah Irfan mesti kalah. Cek baking rampung. Tiga lagi tok Itu secara zahiriyah. Ini jangan dianggap tidak selamanya Allah tahu, tidak selamanya orang yang kecil ini kalah sama orang sebesar ini, tidak selamanya. Ketika Allah sudah memberi pertolongan sama yang kecil ini, tidak mustahil. Bismillah, itu buat contoh saja analogi ketika kita menjelaskan Al-Quran itu boleh, men supaya faham. Apa yang men aja kesel kita nang dunia kia. Jadi men aja ngaluala jam terus lo aduh utangku sekian secara terus bayar utangnya si kepriwe. Aduh maning. On kembali ring Gusti Allah. Kabeh kuwi perkarane Gusti Allah. Paham nggak baru deh? Paham apa ora? Nek bojone kalah, ya jaminder. Ajan Rasulullah ini kan jalan ini pengertiannya. Jadi kita mau nang dunia ini ketika kita kon sabar kon tawakal ring Gusti Allah. Kue orang permasalahan apapun sing orang solusinya itu maksudnya jadi. Jadi kandungan dari ayat mereka kita kon sabar kon tawakal ring Gusti Allah, kembali hari Gusti Allah. Nah Gusti Allah syaratnya kalian takwa, kalian sabar bakal tertulungi. Gusti Allah nulungi, mau kan dijelaskan mayyasya. Gusti Allah wis ngersakaken mari wong sing ditulungi langkah sing bisa ngalang-alangi. Nah, jadi dipikir-pikir kembali bab keimanan angelen nafsunya kita sih ngalang-alang kan seperti itu. Ada paling ya Tugi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terus sebelum ayat ini dulu sampai sing kelingan ayat-ayat perang Badar, bahkan ayat itu ngerti orang, ikuti berita orang. Ayat-ayat Badar, perang Badar diwaca ketika kayak apa penghormatan pemimpin Iran, diwaca ketika apa perwakilan dari Arab Saudi hadir. Kan ayat perang Badar sing diwaca, aku malah kelingan perlu didawingi nonton. Ayat-ayat perang Badar lah sing menjelaskan sing Kanjeng Nabi pasukannya bertulung-atus 13 wong. Dia pedangnya ukur 6 pas pedangnya 8 baju besinya ukur 6 artinya caranya kayak ukur 8 ya 313 caranya ukur 8 pedangnya 8 pasukan apa baju besinya ukur 6 terus dia melaku sikil kabeh zaman perang Badar. Ayo sampai sing kelingan men dibahas nanti ya. Perang Badar oleh Gus Mamun apa men ya. Ayo Kang Irfan kelingan ayat tak gendong terang jenang. Juru-juru bisa nerangna artine. Kita terkait karo ayat ini masih ini terusannya jane wong. Ini kan mau perang Uhud, nggih. Allah mengingatkan wong perang Badar mien ke kalian tak tulung siki aja gentar aja wedi kan seperti itu sekarang ini bahkan sekarang terjadi perang Uhud sing sampai Kanjeng Nabi berlumuran darah. Itulah pas itu malah diwaca itu kemarin ketika Arab Saudi takziah ke pemimpin Iran itu pas mati ditarik ke zaman sekarang coba. Bismillahirrahmanirrahim.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء terus sampai ingat wallahu yu'ayyiduhu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Nah itu ayat yang menjelaskan perang Badar. Itu bahkan dalam tafsiran dijelaskan sekali pasukan Kanjeng Nabi washabi salasa mi'ata wa salasa asyara rajulan ma'hum farshan wa wasita qadru apa ya, qadru baju besi ini masih ingat saya. Iya itu hanya sedikit lah, tapi ketemu dengan 1000 pasukan, berarti 3 kali kan lipatnya. Tapi waktu itu pasukan kafir wa ukhra kafir yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, mereka melihat pasukan muslimin itu dilipat gandakan, maksudnya besar sekali, beberapa lipat dari pasukan musuh tersebut. Perweh, tapi emangnya tahu malaikat mudu kan seperti itu. Pertolongan Allah, kalau sudah Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Jadi nggak nang pemimpin Iran apa pemerintah Iran gue nyambut ketika Arab Saudi takziah, jadi Yaman dan dia bergelat ini ya. Ya yang sini Iran dikerokok pirang-pirang loh. Arab, kondisi Arab nggak pada lapangan, iya, ya kan, otomatis dukung Israel, dukung Amerika, tapi tetap bentuk siki, alhamdulillah Iran menang. Ya dalam arti Iran tidak terkalahkan oleh mereka, para bertukuk lutut. Ya walaupun pemimpin ada yang ya emang itu iskosani Gusti Allah, penyemangat jihad. Ras saya malih maulah kita loh ini oh iya. Tapi serba mulai bantu ditolong tidak. Oh iya, walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Walillahi lan iku tetep namung kagungane Gusti Allah. Ma utawi apa wae, berarti ini khabar muqaddam ya. Bisamawati dalam pira-pira langit, lan wa malan apa wae filati lan apa wa filati dalam bumi, milkan ing dalam kepemilikane wa khalqan lan ciptane wa abidan lan penghambaane. Yaghfiru paring pangapura sapa Gusti Allah liman kadhe wong yasha kang saken sapa Allah iman. Ai al-maghfirah tegese paring pangapura sapa Gusti Allah lahu kademat wa yu'adzibu lan paring siksa sapa Gusti Allah man ing wong yasha kang saken sapa Allah iman. Ai ta'dzibu tegese nyiksa sapa Gusti Allah iman. Wallahu halika Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha ngapurani. Ai li auliyaihi kadwe pira-pira para kekasih Gusti Allah. Gusti Allah iku rahim zat kang moho welas asih bi ahli taati kelawan ahli taat datang Gusti Allah.
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dijelaskan dengan berarti diperkuat pengertian laisa laka minal amri syai'un. Jadi ketika apapun sing terjadi mesti alami nang Kanjeng Nabi Muhammad berikut bala tentarane. Jadi ketika perang Uhud kalah, hikmahnya atau hikmah dari kejadian itu kan harus kita ambil ketika di zamannya Kanjeng Nabi hingga zamannya kita sekalipun. Sudah paham tadi ya? Artinya satu hikmah dibalik itu, satu kita harus taat atau mematuhi dawuh para pemimpin kita. Kan kudu ditalik benang kusutnya di mana ini sebab kalahin. Nah mau apa? Orang netepi dawuh Kanjeng Nabi, kemilikan duniawi kan begitu. Kedua, kalai Kanjeng Nabi juga apa? Pengkhianatan yang dijelaskan oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa sebabnya seperti itu? Karena Abdullah bin Ubay tidak keturutan atau tidak terlaksana dia untuk pengen jadi pemimpin di Madinah. Bukan kerebut. Jadi rasanya dia itu tersingkirkan oleh Kanjeng Nabi, akhirnya gawe masjid. Sehingga beliau itu sehingga Abdullah itu pun membuat masjid tandingan di Madinah. Itu artinya apa? Wong biasanya demi kepentingan ini itu akhirnya kon bersatu be angel. Artinya apa? Hikmah dibalik itu ya harus satu taat kepada pemimpin. Kita tidak mementingkan apa kepentingan duniawi yang nuruti hawa nafsu ya. Ketiga persatuan, itulah hikmah dari perang Uhud. Sehingga diteruskan di sini diingatkan lagi, apapun sing terjadi ya Muhammad, kekuasaanku. Dipertegas lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apapun sing ana nang langit dan apapun sing ana nang bumi, duwe-duwene aku. Iku Gusti Allah ngeling karo Kanjeng Nabi Muhammad. Men supaya Kanjeng Nabi Muhammad juga dawuh paring para umat kan kados niku. Men supaya apa? Kenapa Allah mempertegas seperti itu? Ben wong aja pada sombong, men wong kon aja pada gampang putus asa. Jadi sing diwai anugerah kekuatan ya aja sombong, wong sing yang diuji kesusahan ya kon aja dresul. Wis angele nanti piye Pak Miftah? Mas Jenny angele nanti ya angele mendarin hawa nafsunya kita dewe dan perang sing paling abot ke perang lawan hawa nafsu. Jadi apapun sing nang langit, apapun ana ing dunyi ing bumi niku namung kagungane Gusti Allah. Bahkan Allah juga berhak untuk memberi maaf kepada siapapun orangnya yang Allah kehendaki, dan Allah juga berhak menyiksa siapapun hambanya, siapa orangnya yang dia kehendaki. Penghujung ayat, wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah perbandingan dari yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah Maha memberi maaf kepada yang dikasihi, yang dikasihi oleh Allah. Nah setidaknya ketika kita bisa apa ya, biar aku ngerti apa, jangan bisa melet Gusti Allah hebat Mas Jenny. Benarin sapaku ya, Gusti Allah penting dipelet tak Miftah. Artinya apa? Jangan bisa meraih Gusti Allah. Seperti itu. Masih gampang kok, pada suatu saat dijelaskan lagi. Yang pasti penghujung ayat wallahu ghafurur rahim, Allah Maha ngapunteni datang tiang-tiang ingkang dipun kasihi. Sinten tiang ingkang dipun kasihi? Bi ahli taatihi, itu wong sing gelem manut aring dawuh-dawuh Gusti Allah. Kaya wis tak panjenengan yakin nek jenengan manut waktune salat ya.
waktune silaturahim waktune ngaos kados iki ngaos pasti dikasih nang Gusti Allah. Ke carane melet Gusti wis kayak gitu ae manut. Intinya kita ikhtiar menjalankan apa yang kita bisa jalankan mastata'tum semampu kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu adzim. Jadi selanjutnya ayat 130. Penjelasan tentang orang-orang beriman tidak boleh memakan harta riba. Allah Bismillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad